Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, Oma dan Opa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita bertemu dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Melis Lucikoy Sompi, anggota PKLU Jemaat Gibeon. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, Tuhan yang makasih atas kesempatan ini untuk membaca firman-Mu yang kudus. Kiranya Engkau mau berfirman melalui Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami agar dapat memahami dan menerapkannya. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang kudus dengan penuh kerendahan hati. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Markus 11 ayat 15 sampai 18 dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun kami ini telah menjadikannya sarang penyamun. Iman-iman kepada kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Selanjutnya kita akan membacakan SBU tanggal 14 April dengan judul Gereja sebagai Komunitas Pelaku Firman. Di ayat 17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudariku, periskop dalam ini memperlihatkan tindakan Yesus mengusir semua pedagang yang ada di halaman bait Allah. Mengapa Yesus melakukan itu? Dalam bukunya, Bethlehem menjelaskan tentang area yang dipakai berdagang adalah tempat yang disebut pelataran kaum non-Yahudi. Yang menulis dipergunakan baik orang non-Yahudi maupun orang Yahudi untuk meditasi dan berdoa. Namun pada masa Yesus, tempat itu berubah menjadi tempat berdagang yang manipulatif. Koin khusus untuk membayar pajak bait Allah maupun burung merpati untuk korban persembahan dijual dengan harga tinggi yang tentu sangat memberatkan kaum miskin. Belum lagi halaman bait Allah yang seharusnya tidak boleh dilalui orang banyak dengan membawa barang berdebu kakinya atau dipakai sebagai jalan pintas. Justru dipakai sebagai jalan utama melancarkan usaha mereka dan semakin merugikan kaum miskin yang hendak beribadah lebih lanjut.
Berkeley menekankan bahwa kemarahan Yesus berpusat pada 3 hal, yaitu praktek perdagangan yang mencekik leher, komersialisasi barang kudus, dan ibadah yang eksklusif karena orang non-Yahudi yang masuk di pelataran kaum Israel akan dihukum mati. Ini berarti semacam pembatasan ibadah, padahal Allah mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kita perlu belajar agar gereja menjadi tempat dan komunitas yang mempraktikkan sabda Tuhan dengan benar. Jika dalam gereja terjadi praktek diskriminatif, saling menjatuhkan, dan tindakan yang menyimpang lainnya, maka gereja telah menjadi sarang penyamun yang mendatangkan murka Tuhan. Mari jadikanlah diri kita dan persekutuan kita sebagai komunitas pelaku firman Tuhan, sehingga setiap orang yang ada bersama kita dan dalam persekutuan kita merasakan kasih Allah dan bergumul dalam iman dan mempraktikkan ajaran Tuhan setiap hari. Sekian pembacaan renungan. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, keselamatan bagi dunia. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih atas berkat-Mu dan pernyataan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat membaca dan mendengar dari firman-firman-Mu yang telah disampaikan, dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami selanjutnya dan perlindungan-Mu dari awal sampai akhirnya dalam pelayanan ini, dengan perantaran-Mu melalui Roh Kudus-Mu hingga berjalan dengan baik. Ya Tuhan Yesus, berkatilah pengurus Dewan PKLU Sinode dalam pelayanannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan dan kekuatan hingga beroleh kehidupan yang baru. Kami berdoa bagi yang dalam pergumulan agar mereka diberikan kemudahan dan kelegaan dalam segala hal tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi yang berulang tahun dan yang berulang tahun perkawinan, agar selalu sehat dan bahagia, diberikan berkat yang berlimpah sukacita senantiasa. Kami juga mau berdoa keluarga kami, anak-anak, mantu, cucu-cucu kami, agar mereka selalu sehat dalam pengharapan baik suka dan duka dalam karir mereka masing-masing. Begitu juga cucu-cucu kami dalam pendidikan sekolah mereka, agar selalu sukses dan mereka menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, yang sebentar lagi kami mau beristirahat. Jagalah kami dalam ketenangan dan perlindungan-Mu dan keluarga kami hingga esok bangun dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sahabat PKLU, selamat malam, tetap semangat, segar hijau berbuah cerah ceria. Tuhan Yesus memberkati.